Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Erlisa dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782090. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari AI, kecerdasan buatan AI, yang mana di sini saya akan mengerjakan dari lab session 2 tentang search algorithm dengan topik uninformed dan informed search. Nah, di sini saya sudah membuat tugasnya dengan yang diperintahkan. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan programnya dan menjelaskan alur berpikirnya dengan menggunakan algoritma yang sudah dipakai. Yang pertama yaitu deskripsi tugas. Jadi pada penugasan kali ini tentang search algorithm, yang mana algoritmanya digunakan untuk mencari titik start menuju ke goal atau titik tujuannya. Nah, pada studi kasus ini menggunakan match runner analysis, yang mana menggunakan search algoritma untuk menentukan jalur keluar dari labirin melewati sel-sel yang bisa dilalui. Dan di sini menggunakan grid. Di sini kita menggunakan grid nih. Yang mana di sini di grid sini titik startnya ada di sini dan tujuannya ada di sini. Tadi yaitu titik awal, goal itu tujuan akhirnya, terus ini hashtag ini tanda pagar itu tembok, yang ada space ini yaitu jalan yang bisa kita lalui, begitu. Nih. Jadi permasalahan ini dimodelkan sebagai state space, di mana setiap posisi pada labirin merupakan state yang akan dieksplor oleh agen. Nah, kita akan membandingkan pendekatan pencarian dengan menggunakan BFS, yaitu Breadth First Search, dan Depth First Search atau DFS, dan A-Star dengan heuristik untuk memahami jalur yang akan kita temukan, serta kita bisa mengeksplor jumlah node-nya tersebut. Oke. Ini ya. Nah, ini jadi di sini kita menggunakan dua jenis search algorithm, menggunakan uninformed dan informed search. Jadi kalau misalnya uninformed search itu algoritma yang tidak tahu arah goalnya, arah tujuannya itu, dan tidak menggunakan heuristik dan hanya menggunakan kemungkinan. Contohnya kalau di uninformed itu BFS dan DFS. Kalau yang informed itu kebalikannya, yaitu algoritma yang memiliki informasi tambahan atau memiliki data tambahan dan menggunakan heuristik agar mempercepat pencariannya. Contohnya ada A-Star yang kita pakai di sini. Jadi uninformed search itu termasuk ke DFS dan BFS yang tidak menggunakan informasi informasi dari jarak ke goalnya. Sedangkan yang A-Star yaitu informed search yaitu menggunakan heuristik untuk membantu pencariannya. Oke, selanjutnya menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alur tambahan. Oke nih.
kode yang sudah saya buat di sini. Ini dulu ya. Nah, di sini saya menambahkan 3 algoritma yang diminta. Yang pertama, di sini saya menambahkan BFS. Nah, di sini BFS. Jadi, prinsip dari BFS ini yaitu dia melebar. Ibaratnya kayak ketika kita menumpahkan air itu kan akan tersebar ke daerah yang kita tumpahkan. Ketika kita menentukan satu titik yang dimana kita ingin menumpahkan air tersebut, pastinya air tersebut tidak hanya tertumpah ke daerah titik yang kita inginkan. Pastinya air tersebut akan mengalir ke daerah-daerah terdekat dengan titik yang sudah kita tentukan. Nah, begitu cara kerja BFS, yaitu dia melebar dari titik awal, akan mengalir ke sekitar-sekitarnya. Jadi, semua langkah di level yang sama itu diperiksa sebelum dia berpindah ke langkah yang lebih jauh. Jadi, BFS ini akan mencoba semua langkah sebelum dia menentukan titik tujuannya. Nah, jadi BFS itu mengeksplor ke segala arah dengan jumlah not yang dikunjungi. Biasanya not yang dikunjungi cukup banyak karena dia mengeksplor jalur tersebut. Kalau DFS, nah yang kedua ini ada DFS yang saya buat. Kalau DFS lebih prinsipnya itu mendalam, yaitu akan alurnya itu akan maju ke satu jalan, yang mana jalannya itu dia akan mendalam gitu. Ketika dia sudah menemukan satu jalan, dia akan menelusuri satu jalan tersebut sampai menemukan titik tujuannya. Atau ketika dia sudah jalan, dia sudah jalan di satu arah, ketika dia sudah menemukan tembok, dia akan belok, akan berputar seperti itu. Jadi kalau misalnya BFS itu mengeksplor semua jalur melebar, kalau DFS itu dia stuck di satu jalan, dia telusuri dulu satu jalan itu. Kalau memang sudah itu bukan tujuannya, jalan itu bukan tujuannya, dia akan balik lagi ke start. Lalu dia akan mencari cabang lainnya untuk menuju ke tujuan. Jadi DFS juga tidak menjamin rute terpendek, karena hanya sekedar mencari jalan sampai si jalan tersebut menemukan tujuannya. Yang ketiga di sini ada star algoritma. Jadi kalau star ini tuh algoritma yang menggunakan heuristik. Nih, di sini hanya star yang menggunakan heuristik. Jadi tidak hanya melihat jarak dari yang sudah ditempuhnya, tapi juga akan memperkirakan jarak yang tersisa menuju target. Nah, di sini menggunakan Manhattan ya. Di sini heuristiknya menggunakan Manhattan. Jadi kalau astar ini akan memilih jalan dengan biaya total yang paling kecil. Jadi dari setiap cabang, misalnya dari setiap cabang jalan yang menuju goal atau menuju tujuan, algoritma star akan memperhitungkan jarak dari star ke tujuan tersebut. Dia akan memperhitungkan jaraknya berapa, dari total biayanya berapa,
Jadi tidak seperti BFS yang menelusuri semua jalan atau DFS yang fokus pada satu jalan. Kalau STAR dia akan memperhitungkan dulu jarak dari awal STAR menuju tujuannya. Nih. Jadi STAR itu efisien karena ia itu langsung mengarah ke targetnya tanpa harus berputar-putar di daerah yang mungkin tidak relevan dengan tujuannya gitu loh. Selanjutnya, menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma tersebut. Nah ini, nih. Pertama dari BFS. BFS ini packnya ada 66. Nih, ya, 30 step. Kalau DFS ada 63 dan 56. Kalau STAR 36 dan 30 notnya. Ini STAR yang bed juga sama, nggak beda jauh ya sama STAR yang Manhattan. Jadi kalau misal yang mana tadi ya? BFS nih. BFS itu jalur terpendek, notnya juga tinggi, dan dia lambat tapi pasti mencari jalur yang paling dekat. Kalau DFS dia tidak terpendek ya, di sini notnya 56. Terus dia juga bervariatif. DFS ini cepat untuk ketemu jalur, tapi seringkali dia berbelok-belok gitu, tidak sesuai dengan tujuan. Kalau STAR, mana STAR? STAR nih jalur pendek ya, jalur terpendek dengan 30 step. Explore juga rendah. STAR ini paling cepat dan efisien karena dia memiliki petunjuk atau informasi tambahan. Yang ini, yang BFS ini banyak notnya. Yang BFS banyak notnya, yang DFS ini tidak optimal. Nah, yang STAR ini optimal dan lebih efisien. Kalau yang BET ini STAR BET ini bisa jadi optimal, tapi tidak selalu optimal. Jadi kadang dia optimal, kadang dia juga akan akan berbelok-belok gitu. Jadi kesimpulannya kalau di sini berarti STAR yang Manhattan yaitu yang paling efisien karena membuka not yang lebih sedikit tetapi menemukan jalur terpendek. Gitu. Kesimpulan yang keempat, apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, dan tunjukkan dan jelaskan. Jadi dari ketiga algoritma tersebut yang dari BFS itu menunjukkan jalur terpendek tetapi membutuhkan banyak node ya. Banyak node yang harus dieksplor terlebih dahulu walaupun jalurnya pendek tetapi dia
Node-nya banyak karena dia mengeksplor semua jalur, semua tempat gitu. Kalau yang DFS itu tidak menjamin jalurnya terpendek, tetapi menghasilkan jalur yang paling panjang nih. A star tadi yang paling optimal. A star ini yang terbaik pada praktikum ini karena menggunakan heuristik untuk mengarahkan pencariannya sehingga lebih optimal. Jadi heuristik yang baik untuk a star lebih cepat dan optimal, sedangkan heuristik yang buruk itu yang menyebabkan tidak optimal gitu. Jadi berdasarkan lab session 2 ini di algoritma Match Runner Analysis ini, a star dengan Manhattan heuristic itu menemukan jalur terpendek dengan jumlah node paling sedikit. Jadi kesimpulannya yang memberikan hasil optimal itu algoritma a star. Ini yang terbaik a star. Nah ini a star menghasilkan jalur terpendek dan optimal dengan jumlah node sedikit ya, 30. Nih. Nih, jadi pada praktikum lab session 2 tentang search algoritma, a star itu adalah algoritma yang terbaik dan optimal dalam menunjukkan jalur menuju ke goalnya, menuju tujuannya. Nih, di sini startnya dari 1,1, goalnya ke 1,18 ya. Mana tadi startnya? Oh ini. Ini dia. Jadi lagi enggak? Jadi itu kesimpulannya dari ketiga algoritma DFS, BFS, dan A star yang paling optimal yaitu A star dengan jumlah node terpendek yang paling pendek untuk menemukan tujuan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasannya dari lab session 2 ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.